Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Baik, ini kelas 10 3 ya. Oke. Sebelum kita belajar, saya untuk proses akan berdoa. Pada sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Silakan. Tadi dapat pembelajaran apa? Oh, tidak. Nah, sekarang karena kemarin itu kalian sudah belajar keanekaragaman hayati sama klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang akan masuk ke topik yang benar-benar mungkin beberapa kalian sudah ada yang tahu, sudah baca pakaiannya. Nah, sekarang kita akan next ke topik baru, masih ke klasifikasi makhluk hidup, satu bab, namun ini berbeda. Kalian sudah pada sekarang? Belum. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Siapa aja yang mengambil sekarang? Sudah, ya. Belum ada ya? Belum. Atau sudah lagi di perjalanan? Ya, lagi perjalanan. Oke, saya Ina, Yanji, Anggun, Jadi Bapak. ya, oke, ya, selamat masuk. Mas Ella, ya, kita duduk di sebelah sini ya. Ella sama dia, Ini Bapak. kita lagi akan berdoa kita masuk. Kenapa? Pertama? Oh, macet. Oke. Ya, tadi semuanya hadir ya? Mahasiswa. Oke. Oke, sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak punya teka-teki terkait materi yang kita bahas sekarang, yaitu kunci determinasi. Kalian dapat bagaimana cara kalian dalam membedakan seekor kupu-kupu dan kelelawar? Padahal dua-duanya itu bisa terbang. Kira-kira gimana ya cara membedakannya? Sayapnya Pak. Sayapnya, Satu berwarna warni, satu berwarna hitam. ya, lagi ada yang mau jawab? Kira-kira gimana ya cara membedakannya? Oh, morfologinya. Sabar, morfologinya. Baik ya morfologi. Keluarnya Pak. Keluarnya. Kita secara yang bisa dikatakan secara kasar mata. Benar tidak? Saya belum. Ini belum. Oke, kita bisa membedakan makhluk hidup itu dari morfologi ataupun dari anatominya. Anatominya itu dari struktur tubuhnya bagaimana, dan morfologinya secara tampak luarnya bagaimana. Nah, Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang materi kita sekarang ini, yaitu kunci determinasi. Apakah sama kayak kunci pintu di rumah kalian? Kira-kira ada yang sudah dapat baca atau tahu tentang kunci determinasi? Ya, jadi Saya baca, determinasi merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan juga memperspesifikkan makhluk hidup
seperti tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme berdasarkan ciri-ciri morfologi dan juga Oke, betul. Kasih aplaus. Ada yang mau jawab lagi? Atau punya referensi lain terkait kunci determinasi? Tidak ada? Oke, gimana kunci determinasi itu bukan sekedar apa-apa yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup, di mana berdasarkan morfologi ataupun anatomi dari makhluk hidup itu sendiri. Nanti kita lihat bagaimana sih cara penggunaan kunci determinasi ini. Nah, sebelum lanjut ke sana, Bapak akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran yang kalian akan harus capai pada pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, bisa dilihat di PowerPoint. Setelah nanti Bapak akan memberikan media pembelajaran video animasi. Setelah kalian menonton video animasi, itu kalian mampu menguraikan kunci determinasi dari makhluk hidup dengan benar. Selanjutnya, yang nomor 2, setelah menonton video pembelajaran animasi, peserta didik kalian itu mampu membuat kunci determinasi sederhana dengan tepat. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, setelah menonton video pembelajaran animasi, itu kalian akan peserta didik memiliki sikap kerjasama nantinya dalam bekerja kelompok. Nanti Bapak akan bagi ini menjadi 3 kelompok. Nantinya akan Bapak berikan NAPD. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan video animasi. Nah, di mana video animasi yang Bapak berikan ini merupakan informasi awal untuk kalian terkait kunci determinasi. Di mana apa itu kunci determinasi dan bagaimana cara menggunakan kunci determinasi dan bagaimana membuat bagan dari kunci determinasi. Ini merupakan video interaktif. Jadi pertengah video animasi ini akan ada soal dan kalian wajib SM secara merata siapa yang akan menjawab pertanyaan tersebut dan akan mendapatkan nilai plus untuk nantinya di ulangan itu berarti nilai kalian nantinya di akhir semester. Bisa disimak berbahaya dari audionya belum masuk. untuk kata kunci. Silakan simak ya. Iya. Nah, siapa yang mau jawab? Maka jawab ke depan. Kita jawab. Silakan klik tombol jari itu. Jawab ya. Kan tadi kalau balik gitu ya. Nah, ini kan ada ini. Nah, itu deh jawabnya. Ya. Boleh jawabnya? Ya, nah. Yeay.
C. C. D, Pak. D. Apa? Jawabannya? Misi tertutup. Ya, masuk piring 1 atau masuk piring 2? Ya, silakan. 1. Semua bisa jawab ya? Titik, Pak. Titik. Ya.
Yeay. Oke, terus semua terjawab ya. Nah, selesai untuk video animasinya. Bagaimana tidak pernah animasinya? Terus, setelah ada yang orang kan kalian bagaimana tentang kunci determinasi, bagaimana cara menggunakan kunci determinasi, dan bagaimana membuat bahkan dari kunci determinasi. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan membentuk kelompok dengan ada 6 orang, mungkin nanti supaya heterogen antara laki-laki yang pada satu Ambul, Ariase, sama Luna dari satu kelompok. Nanti Zalika sama Ninja satu kelompok. Nah, di Bapak sampaikan yang KPD, di sini akan ada 5 kelompoknya, yaitu kelompoknya Rina Mamalia, kelompoknya Jayanti, Bapak Ses, Oke, Ses. Nah, sekarang Bapak silakan duduk ke kelompok dulu supaya nanti rasakan kita lebih lancar ya. Nah, dari kelompoknya mari Bapak sudah lihat di program itu ya, untuk membawa bahan-bahannya apa saja. Nah, sebelum saat ini kalau disampaikan nah, sekarang kalian coba lihat di KPD-nya itu di sini ada identitas, nama kelompoknya kelompok apa, terus ada tujuan pembelajarannya, dan di sini ada petunjuk pengerjaannya. Kalian bisa baca baik-baik di sana untuk menulis identitasnya. Ada di halaman berikutnya, yaitu di sini ada materi tentang determinasi, yaitu bahan dan unsur pekerjaannya dalam pengerjaan itu. Nah, ini merupakan soalnya nanti ada identifikasi berdasarkan determinasi ini, yaitu kalian masukkan ke tabel ini. Selanjutnya, kalian akan menjawab pertanyaan ini. Ada sekitar 4 pertanyaan terkait apa yang kalian kerjakan nantinya dan pengamatan kalian. Selanjutnya, kalian akan menggambar. Dan dari uji determinasi yang tadi itu, kalian menggambar bahkan sehingga contohnya seperti di atas ini. Nah, itu untuk pengerjaan yang KCD-nya. Nanti kalian jika ada yang kurang mengerti, ada yang sulit ditanyakan, bisa sudah bertanya dengan malu. Di sini Bapak akan memimpin kalian, mengawasi kalian dan terpilih untuk melihat bagaimana kerjasama kalian dalam kelompok. Mungkin waktunya 30 menit atau 40 menit? 40 menit. Kelompok Maria gimana? 40 menit? Ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan secara kelompok dan diskusi ya. Nah, nanti kalian siapa yang mempunyai nilai yang tertinggi nanti akan mendapatkan sebuah reward atau penghargaan nantinya dari hasil aktivitas tersebut.
Nanti akan jika sudah selesai akan mempresentasikan LKPD itu. Ini berbuka. Kenapa dia ada mau aja? Boleh. Oh itu kan saya. Ya Pak, sekarang. Spesial. Nah ini akan menjadi nilai sikap saya juga. Mudah-mudahan sikap kerjasama kalian dapat kelompok. Terkait dengan sisi karena ini merupakan pos sebenarnya sertifikat atau digunakan akan dikatakan bayar nanti yang mendapatkan nilai APD tinggi akan mendapatkan uang. Ini
Ya, ada kesulitan? Coba. Nanti ini maksudnya konsekuensinya. Karena nama ketuanya kan sudah ada di dokumen ini. Ada yang tulis dulu kemarin saja. Habis itu kalian ini apa fungsinya? Ya, itu kita masuk ke apa jadinya? Jadi ada yang baik ada. Oh ya. Ya. Ya, karena ekonomi kedua, karena ini kan sih yang pertama, ini kerja kedua tidak terbatas, semua yang berdua. Tinggal orang tuanya katanya 2B, masuk ke 3. Nanti kalau saya masuk batu itu kan nggak berbeda, tidak langsung. Semua. Oh, ini mau ini Pak. Masih Bapak. Ya. Dari aslinya Dia menggunakan apa? Nah, kan satu D. Kalau tidak juga dia maksudnya kedua. Nah, kalau ada dua apa? Dalam pembuatan sanksi ini kalian akan melakukan semua alat kritisnya, kreativitasnya, dan bisa sama dengan kelompok ya. Pak, di sini ini minimal berapa? 2. Sebanyak-banyaknya bisa dibayar. Kan ada ratusan kasus.
Sudah selesai semuanya? Lagi bagi Waktunya lagi 10 menit ya. Waktunya lagi 5 menit ya.
Lagi tidak boleh ya. Dan untuk kelompok bisnis sudah selesai untuk Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah kelar.
Sudah? Dan Oke, kalau sudah. Mau sampai udah presentasi? Oke, kelompok kalian silakan ke depan dan presentasikan hasil karya kalian. Terima kasih pada kesempatannya. Dari hasil diskusi kami pada gambar di sini, pada gambar pengamatan terdapat 6 tanaman. Yang pertama ada tumit dengan urutan kunci determinasi 1B, 3A, 4A dengan famili Cidigraceae. Untuk kelompok saya bisa siapkan satu pertanyaan nanti dikasih ke kelompok pemalia ya. Selanjutnya tumbuhan jahe dengan urutan determinasi 1B, 3A, 4A dengan famili Cidigraceae. Selanjutnya membuat 1B, 3A, 4A dengan famili Cidigraceae. Selanjutnya memakan padu dengan urutan determinasi 1A dan 2A dengan famili fase. Selanjutnya kepala 1B, 3A, 4A dengan famili Cidigraceae dan terakhir ada mawar dengan determinasi 1B, 3A, 4B, 5A, 7A dengan famili Comeliaceae. untuk selanjutnya yaitu pada soal pertanyaan pada KBD yang pertama yaitu tumbuhan tanaman masuk malvase, Cidigraceae sama Comeliaceae. Pada tumbuhan malvase yaitu terdapat kembang sepatu. Yang kedua yaitu Cidigraceae yaitu terdapat kunyit, jahe, lengkuas, kelawar. Comeliaceae ada mawar. Kombinasi. Coba. Kombinasi. Untuk selanjutnya ciri-ciri khusus dari masing-masing famili. Yang pertama itu adalah famili malvase. Ciri-cirinya itu tumbuhan bergetah, tulang daun menyirim, bentukan berbentuk jantung. Selanjutnya itu Cidigraceae itu batang semu, daun bertulang sejajar, terdapat pimpang. Selanjutnya itu Comeliaceae. Kombinasi. Yaitu terdapat batang berbuku, buah terlingkuran daun. Mau ditulis? Selanjutnya adalah jelaskan persamaan dan perbedaan dari famili malvase dengan Cidigraceae. Persamaan itu menggunakan sama-sama menginginkan lain dan mekanisme sama-sama. Selanjutnya perbedaannya itu terdapat pada jenis tanam, di mana pada malvase itu berkayu dan di Cidigraceae itu sempurna. Jadi daun dan di malvase itu berlebar dan di Cidigraceae itu berlebar. Berdasarkan persamaan dan perbedaan dari Comeliaceae dan Canaceae itu sama-sama menggolongkan air dan sama-sama sejenis tumbuhan anisoma yang menggoda. Perbedaan ini terdapat pada batang di mana Comeliaceae itu berbatang lunak, sedangkan Canaceae itu berbatang bulat. Sebenarnya terbuat dari mana pada Comeliaceae itu berbuat begitu, sedangkan Canaceae itu buat begitu. Dan di beberapa jenisnya kan berdasarkan
Bukan. Dia siapkan dan dijelaskan ke supaya ini adalah dari hasil verifikasi yaitu dengan kemarin sudah tidak bawah lain mungkin dari luas bawah yang bawah kemudian untuk di aplikasi yang pertama yaitu apakah kembali berbentak untuk yang berbentak tidak berbentak kita lakukan sepatu dan berbentak kemudian jadi bawah kemudian dari teman-teman mulai berbentak bagi lagi kita sempat uji proses kedua yaitu dari bentuk daun yaitu daun untuk tiga yaitu untuk kemudian sedikit dan kedua adalah kemudian bentuk tiga yaitu dan kepala sepatu untuk yang pertama kedua A itu daun bentuk yaitu tiga dan dua kemudian untuk yang kedua itu apa untuk mungkin dari proses bawah kita masuk ke dalam yang jalan jalan tidak kemudian tidak komersial tidak itu apakah karena itu lebih sudah tidak untuk sepatu itu yang sudah dan untuk
terakhir dari perkembangan daunnya itu sudah ada berbagai waktu itu keluar daunnya kiri dan perkembangan kerja itu dari kuas itu sejajar dan satu maaf dari bawah itu sejajar. Oke. Untuk kelompok Pisces apa berikan satu pertanyaan ada? Sudah disiapkan untuk pertanyaannya? Di mana mereka itu kedua famili yang kenapa famili ini banyak di daerah di provinsi. Ya. Kenapa mau kasih dan juga itu ada ditemukan ada di jalur provinsi. Jadi ini izin mendalam. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan iklim tropis. Jadi kenapa banyak ditemukan pada iklim tropis? Mungkin kita belum keluar negeri gitu. Mungkin dari kalau disebutkan dan fase itu sangat besar untuk dari tropis. Kemudian dari kegunaannya juga kita ada digunakan sehari-hari seperti BBAC, dan bisa kita gunakan manfaat dan manfaat bisa kita gunakan lagi untuk budidaya dan perkembangannya di Indonesia itu sangat penting. Kalau apa itu di mana itu sangat cocok untuk disayangkan dari semuanya dari semuanya itu sangat cocok. Nah, bukan sekali kemudian di bagiannya. Nah, kalau bisa itu kelompok yang lain juga ini harus ada misalnya ada di sini satu A, satu B. Nah, ini juga kita bisa berfokus determinasinya. Tapi yang dibacakan di sektor di ini kan kita tahu itu sektor sendiri. Bapak, saya seperti dari presentasi kami. Terima kasih. Selanjutnya kelompok Pisces. Ini kelompok Mamalia, siapkan satu pertanyaan untuk kelompok Pisces. Halo, selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok Pisces akan mempresentasikan mengenai diskusi dari kelompok kami. Jadi dalam untuk soal yang pertama yaitu memperhatikan kunci determinasi, yang mana nama tumbuhan yang telah disediakan yaitu kunyit, jahe, lengkuas, suatu, melawat dan ada melawat. Dengan yang pertama kunyit dengan berkali determinasinya itu 1B, 2B, 3A, 4A dengan pemilih sini mirase, kemudian tumbuhan yang kedua yaitu jahe dan berkali determinasi 1B, 3A, 4A dan pemilih sini mirase dan nama tumbuhan yang ketiga itu lengkuas dan berkali determinasi 1B, 3A, 4A dengan pemilih sini mirase, kemudian nama tumbuhan yang keempat yaitu suatu dengan berkali determinasi 1A, 2A dengan pemilih malvase dan tumbuhan yang kelima yaitu melawat dengan determinasi 1B, 3A, 4A yang memilih sini birase dan tumbuhan yang keenam yaitu melawat dan determinasi 1B, 3A, 4B, 6A, 7A
family kombinasi. Pertanyaan selanjutnya itu yang pertama tentang anak yang termasuk fase liberasi, kombinasi dan sanak saling. Sanak saling. Malfase itu ada kembang satu, liberasi itu ada lewat jari, kunyit dan buas, kombinasi itu ada bawah dan lalu dua, bagaimanakah ciri-ciri khusus dari masing-masing famili, di mana ada liberasi itu dia mengakomodir akan rimpang dan daun tunggal. Ada malfase itu dipotil dan menyirip gerigi bunganya besar. Kombinasi itu ada monokotil, daun tunggal, bertulang sejajar. Nah, jelaskan persamaan dan perbedaan malfase dengan liberasi, di mana persamaannya itu kedua liberasi. Di mana persamaan kedua famili ini tumbuhannya berbunga, memiliki daun yang sederhana, dan perbedaannya itu monokotil dan dipotil. Mereka tumbuhan monokotil dan dipotil. Yang keempat, jelaskan persamaan dan perbedaan kombinasi dan lain, di mana kanasai ini daunnya besar, karena tidak berkayu dan bunganya besar, mencolok, dan bunga berbunga besar, mencolok, buah berbentuk kapsul. Sedangkan kombinasi itu monokotil, daun tunggal, bertulang sejajar. Selanjutnya yaitu bagian kombinasi, yaitu di mana yang pertama ada tumbuhan. Dan tumbuhan itu kita bagi dua. Terus dua bentuk karena ada tidak berbunga. Nah, di mana yang berbunga itu cuma satu. Habis itu berbunga itu ada berbunga besar dan berbunga kecil. Nah, berbunga besar itu cuma satu
Oke, untuk kelompok Amalia bisa diberikan masukan. Masukan dulu. Atau izin memberi masukan bahan kepada presentasi mungkin nanti pembuatnya itu perjelas membuat apa gitu. Jadi nggak simpang siur tiba-tiba itu juga coba apa aja kami sama. Apa yang masukan Pak? Diberikan masukan itu perlu determinasinya akan dari teman dengan intinya. Soalnya di 1A dan 1B itu merupakan perbedaan tidak berbeda. Kita kasih saya ini. Kita yang lain. Kalau kamu salah ngambil yang bersuka sama tidak bersuka, itu ujian dominasimu yang berhubungan dan berhubungan kan ada di harusnya itu nggak bisa sendiri itu harus menggunakan Jadi kita cuma kita ini baca bagian aja. Dijawab sebenarnya dia seperti videonya caranya penampilannya. Tapi pada lagi untuk kelompok itu kelompok Malia Mas. Oke, silakan betul sedang akhirnya ditentukan. Sekian dari diskusi kami. Terima kasih. Ya. Oke. Kalian sudah mengadakan tentang ini dan melakukan diskusi sudah sangat bagus sekali. Secara keseluruhan sudah cukup baik menerapkan sendiri dan buat proses interpretasi mungkin perlu ditonton lagi videonya Masnya sudah ditunjukkan ke WA itu bisa dipelajari lagi. Untuk selanjutnya sebelum Bapak periksa tentang pendidikannya dulu, tentang kelompok siapa yang mendapatkan nilai yang tinggi dan satu kalian dan mendapatkan sebuah penghargaan. Sebelum itu, di sini Bapak akan mengecek kognitif kalian individu dengan cara menjawab kuis individu. Nah, saudara, silakan kalian masuk ke buka play. Ada, pastikan dulu linknya. Nah, coba sudah kirimkan ya. Silakan kalian kerjakan itu. Bisa diakses kan? Sudah bisa diakses belum? Silakan itu kerjakan secara individu, tidak boleh menyontek, tidak boleh bertanya dengan temannya sebagai bahan evaluasi nilai individu kalian. Oke?
Ya, oke, kalian sudah selesai ya menjawab kuis individu edukasinya itu akan menjadi nilai individu kalian nantinya. Nah, sebelum menuju ke kita selanjutnya, Bapak akan menginformasikan atau mengumumkan siapa kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasilnya. Dan siapa ya? Siapa ya? Kelompok yang bikin nilai tertinggi yaitu kelompok Muhammadiyah. Ini merupakan penghargaan untuk kelompok Muhammadiyah. Jangan berikan aplaus. Untuk kelompok bisnis dan laki, nanti akan ada kesempatan berikutnya untuk mengangkat kelompok Muhammadiyah. Oke. Untuk selanjutnya, apakah kalian bisa menentukan pembelajaran hari ini? Coba, ya, Pak Nelson. Baik, jadi kesimpulan pada hari ini yaitu determinasi adalah satu alat berbeda untuk mengidentifikasi dan mengaksesikan untuk dengan menggunakan uji ekonomi, yaitu menggunakan ciri-ciri yang berlawanan sama membuat untuk mengidentifikasi dengan membuat untuk membantu mengidentifikasi suatu proses hidup dengan kegunaannya dan ciri-ciri yang seperti itu. Ya, terus silakan berikan aplaus. Tadi kalau determinasi itu merupakan alat yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengidentifikasi semua makhluk hidup atau spesies baru ataupun spesies yang lama yang akan uji determinasi di mana mengecek morfologi dan anatominya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti akan masuk ke bab perubahan lingkungan. Jadi kalian untuk mengecek masalah-masalah yang ada di lingkungan kalian. Itu yang sudah pasti masalah tentang lingkungan ya, kayak polusi. Nah, nanti kalian akan membawa ke masalah itu dan diskusikan di kelas. Untuk selanjutnya, karena ini sudah di akhir pembelajaran, mungkin saya minta bantuan untuk bikin doa. Ada yang satu. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa bersama dan bicara masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang kalau satu. Oh, bisa. Kita sudah membuka ya? Ya, silakan duduk. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.